Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar di rumah. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Coba kalian amati jenis kegiatan ekonomi di lingkungan daerah sekitarmu. Ada yang bekerja di lahan persawahan, ada yang beternak ayam petelur atau ayam pedaging, ada yang berdagang di pasar, ada yang bekerja di sektor industri, ada pula yang membudidayakan ikan di kolam. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan memperoleh pendapatan. Selanjutnya, pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua aktivitas manusia yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kita syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Bidang usaha yang pertama adalah agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Ada banyak cara yang dapat dilakukan, di antaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi pertanian. Intensifikasi pertanian adalah pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan beberapa macam sarana. Intensifikasi pertanian meliputi 5 bidang yang disebut sebagai panca usaha tani. Meliputi 1. Penggunaan pengairan atau irigasi, 2. Penggunaan pupuk, 3. Penggunaan bibit unggul, 4. Penggunaan pestisida, 5. Bimbingan dan penyuluhan. Ekstensifikasi pertanian adalah usaha memperluas lahan pertanian dengan cara membuka lahan pertanian baru, misalnya dengan membuka hutan, semak-semak, daerah sekitar rawa-rawa, dan daerah sekitar pantai yang belum dimanfaatkan. Diversifikasi pertanian adalah usaha memperbanyak jenis tanaman pada satu lahan pertanian, misalnya satu lahan pertanian ditanami jagung dan padi gogo. Rehabilitasi pertanian.
Rehabilitasi pertanian mengandung dua arti, yaitu usaha menyuburkan kembali tanah dan memperbaharui cara-cara bertani. Misalnya, lahan pertanian kering diubah menjadi sawah. Arti yang kedua, mengganti tanaman lama dan tanaman baru yang lebih produktif. Misalnya, tanaman kopi tua diganti dengan tanaman kopi muda. Tanaman cengkeh diganti dengan tanaman kopi. Mekanisme pertanian adalah pengolahan lahan pertanian dengan menggunakan mesin-mesin. Hal ini disebabkan karena tenaga manusia dan hewan kurang memadai. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. Bidang usaha berikutnya adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua, peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga, peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Apa peran pemerintah dalam meningkatkan mutu peternakan di Indonesia? Upaya yang sudah dilakukan pemerintah antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Bidang usaha yang ketiga adalah perikanan. Anak-anak, coba kalian perhatikan usaha perikanan di daerah sekitar kalian. Di sekitar kalian mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Inilah salah satu contoh usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurami, dan ikan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan bandeng. Perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditujukan untuk ekspor. Bidang usaha yang keempat adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geografisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas,
perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Bidang usaha yang kelima adalah kehutanan. Dahulu, hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Apa akibat dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia? Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Bidang usaha yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya, terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara. Akan tetapi, kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Bidang usaha yang ketujuh adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk lebih mendalami tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat, kalian dapat membaca buku MRT halaman 124 sampai 126. Setelah itu, kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam buku tersebut. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.